Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga kabarnya tetap semangat, baik, sehat, dan tetap dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Kita bertemu lagi di channel Nandang Isnandar. Bagi yang saat ini baru mulai membuka-buka dan masuk ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga materi-materi yang terdapat pada channel ini bermanfaat dan agar dapat mensupport dan juga memberikan motivasi agar channel ini dapat terus berkembang. Silakan untuk mendukung channel ini dengan memberikan subscribe pada channel ini. Dan semoga kedepannya channel ini akan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengukuran. Jadi ada pertanyaan dari sahabat saya di channel ini dan bertanya di kolom komentar dan menanyakan bagaimana caranya kita akan mengukur bidang tanah yang di bidang tanah tersebut sudah ada bangunannya, sehingga tidak dapat diambil diagonalnya. Jadi pada materi sebelumnya sempat saya buat sebuah tutorial yang menggambarkan bagaimana cara mengukur bidang tanah yang tepat. Ketika bidang tanahnya adalah bidang tanah yang memiliki segi banyak atau tidak beraturan bentuknya. Ketika bidang tanah itu tidak beraturan, maka kita mengukur masing-masing sisi dari bidang tanah tersebut dan juga ditarik diagonalnya sehingga menjadi beberapa bentuk segitiga. Jadi bidang itu akan dipecah menjadi beberapa bentuk segitiga yang kemudian nanti luas masing-masing segitiga itu akan dijumlahkan dan menjadi total luas bidang tanah tersebut. Pada materi ini saya akan sampaikan bagaimana jika bidang tanah tersebut di tengahnya sudah ada bangunan dan bangunan itu menghalangi kita untuk menarik, kita ukur untuk diagonal. Jadi untuk materi ini adalah materi ketika kita menggunakan alat yaitu pita ukur. Jadi untuk penggunaan alat lain nanti akan saya bahas di materi-materi berikutnya. Jadi ketika kita menggunakan alat sebuah pita ukur, kemudian bidang tanahnya sudah ada bangunan dan kita ingin mengukur, tidak bisa menarik diagonalnya, maka kita perlu melakukan langkah-langkah yang akan saya sampaikan di tutorial berikut ini. Metode yang pertama bisa kita gunakan dengan metode siku-siku. Jadi di sini ada titik A, kemudian titik B, titik C, dan titik D. Ini adalah titik yang menjadi batas bidang tanah. Misalnya di tengahnya ada objek berupa bangunan. Maka kita tidak dapat menarik diagonalnya. Titik A dan titik B. Garis ini kita ambil atau kita jadikan sebagai baseline. Jadi garis yang dijadikan sebagai acuan. Ini adalah siku-siku yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, dan ini yang keempat. Jadi ini adalah merupakan siku-siku. Setelah itu kita hitung jaraknya dari A ke A aksen. Kemudian dari A aksen ke D aksen. Kemudian dari D aksen ke B aksen dan dari B aksen ke C aksen.
Kemudian kita hitung masing-masing jaraknya. Jadi ketika kita hitung jaraknya dari huruf A besar ini ke A aksen, kemudian dari A kecil ke A kecil aksen, dihitung jaraknya, maka ini akan terbentuk segitiga. Kemudian begitu juga dengan posisi titik D, posisi titik C, dan posisi titik B. Ketika kita bisa menggambarkan bentuk bidang tanah, maka kita dapat menghitung luasnya pada aplikasi AutoCAD. Pada metode ini, kita membuat garis yang merupakan garis bantu. Garis yang merupakan garis bantu di sini, atau yang menjadi baseline, yaitu dari titik A ke titik B, kita akan tarik garis dari posisi titik A aksen ke titik A. Dengan mengetahui jarak D1, kemudian D2, dan D3, maka kita dapat menggambarkan bentuk segitiganya. Karena masing-masing sudah diketahui jaraknya. Yang dimaksud dengan D1 adalah jarak dari A ke A aksen. Kemudian yang dimaksud dengan D2 adalah jarak dari A ke A aksen 2. Kemudian D3 adalah dari A aksen 1 dengan A aksen 2. Demikian juga dengan titik-titik berikutnya. Buat garis dari B aksen 1 ke B. Dan dicari jaraknya. Setelah itu dari B aksen 2 ke B. Jadi setelah diketahui jarak dari B ke B aksen, yaitu D4, kemudian B ke B aksen 2, D5, kemudian dari B aksen ke B aksen 2, itu D6, maka kita dapat membentuk segitiga. Dan kita dapat mengetahui di mana posisi titik B. Jadi ada jarak D6, D7, dan D8. Untuk garis yang menjadi baseline, di sini kita bisa menghitung jarak dari masing-masing titik. Kemudian dari titik D ke titik A. Dengan demikian, kita bisa menghitung luas dari titik A, B, C, dan D. Dengan mengetahui posisi titik A, kemudian posisi titik B, posisi titik C, dan posisi titik D, maka kita dapat menggambarkan bidang tanah dengan batas A, B, C, dan D. Jadi meskipun bidang tanah terhalang oleh bangunan, kita tetap dapat mengukur luas, meskipun kita tidak memperoleh diagonal dari bidang tanah tersebut. Jadi dengan mengetahui di mana posisi titik A, B, C, dan D, kemudian kita gambarkan di AutoCAD,
maka kita dapat menghitung luasnya. Metode berikutnya yang dapat kita pergunakan adalah metode perpanjangan sisi. Kita buat garis bantu yang bisa dijadikan sebagai baseline, yaitu dari titik A, huruf A besar, ke titik B, huruf B besar. Kemudian kita lakukan perpanjangan sisi dari masing-masing sisi. Kita buat perpanjangan sisi dari titik D ke A, kemudian kita lanjutkan lurus sampai ke titik A aksen. Dari titik C ke B, dan terus sampai ke B aksen. Dengan melakukan perpanjangan dari masing-masing sisi, yaitu sisi DA, lanjut ke A aksen, kemudian CB, lanjut ke B aksen, AB, lanjut ke C aksen, dan DC ke D aksen. Jadi masing-masing lurus diperpanjang dengan diproyeksikan kepada baseline garis bantu dari huruf A besar ke B besar. Jika kita ingin membuat segitiga di sini, kita dapat melihat di sini ada beberapa bentuk segitiga yang bisa kita lihat di sini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mempermudah ketika kita melakukan penggambaran. Jadi ada beberapa bentuk segitiga yang bisa digambarkan di sini. Untuk menggambarkan segitiga ini, maka kita perlu mengetahui jarak dari masing-masing sisi. Jadi dengan mengetahui jarak D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, dan D11, maka kita dapat menggambarkan bentuk segitiga dan juga kita dapat mengetahui di mana posisi batas bidang tanahnya. Jadi meskipun di sini ada bangunan, terhalang oleh bangunan, dan kita tidak dapat mengetahui di mana posisi diagonalnya, kemudian jarak diagonalnya kita tidak dapat ketahui, maka kita dapat menggunakan metode perpanjangan sisi, dan dengan mengetahui di mana posisi titiknya, kemudian kita bisa gambarkan bidang tanahnya, dan kita bisa hitung luas bidang tanahnya pada AutoCAD. Metode berikutnya yang dapat dipergunakan ketika bidang tanahnya terhalang oleh bangunan, kemudian kita ingin mengukur bidang tanah tersebut dengan menggunakan pita ukur, dan kita tidak bisa memperoleh diagonalnya, maka kita dapat menggunakan metode trilaterasi sederhana. Kita gunakan titik bantu yang merupakan titik acuan bagi pengukuran di metode ini. Di sini kita gunakan titik A dan titik B menjadi titik acuan. Ini adalah titik A, kemudian titik B yang merupakan titik acuan. Kemudian kita buat trilaterasi sederhana yang mengacu kepada kedua titik tersebut. Kita buat garis dan kita akan cari jaraknya dari A besar ke B kecil, kemudian dari A besar ke A kecil, kemudian dari A besar ke C kecil, kemudian dari A besar ke B kecil, kemudian dari titik B kita juga tarik garis ke A kecil, kemudian dari B juga kita tarik garis ke B kecil, dari B juga kita tarik ke C kecil. Untuk metode ini kita perlu mengetahui masing-masing jarak dari
trilaterasi sederhana yang kita buat. Kita perlu mengetahui jarak dari masing-masing sisinya. Jadi dengan mengetahui jarak dari masing-masing garis ini, maka kita dapat menggambarkan di mana posisi batas bidang tanahnya. Sehingga kita dapat menggambarkan posisi titik A, posisi titik B, posisi titik C, dan posisi titik D. Kemudian digambarkan, setelah digambarkan, kita bisa menghitung luasnya. Semoga materi yang tadi saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dipraktikkan. Terima kasih kepada sahabat saya yang bertanya di kolom komentar di channel ini, dan saya mencoba menjawabnya. Semoga jawaban saya bisa cukup dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.